Ketemu lagi dengan saya Emanuel Raja Dama itu. Kali ini kita bertemu pada pertemuan pertama dari mata kuliah ilmu perundang-undangan. Pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang tradisi hukum dan juga pembentukan hukumnya. Nah, kita akan berdiskusi panjang lebar tentang itu. Nah, baiklah, kita lihat pada pendahuluannya. Yang pertama, kalau kita melihat di sini, di sebelah kiri ini kita melihat bahwa hukum dengan manusia itu hubungannya sangat erat sekali dan tidak dapat dipisahkan. Nah, hal ini itu erat kaitannya dengan adagium atau mazhab yang dikeluarkan oleh Cicero. Kalau misalkan teman-teman masih ingat pada pertemuan di perkuliahan PIH dan PHI yang mengatakan bahwa Cicero pada itu mengatakan bahwa ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat di situ pasti ada hukum, sehingga baik antara manusia dengan hukum itu tidak dapat dipisahkan. Nah, kalau kita melihat pandangan hukum itu atau definisi dari hukum itu, kita tidak pernah menemukan konsep atau definisi yang tunggal. Kenapa? Ya karena memang hukum itu sendiri dibentuk dengan paradigma yang berbeda-beda dari para tokoh-tokoh hukum. Nah, kita lihat contohnya di sebelah kanan ini kita bisa melihat bahwa hukum itu terdiri dari pandangan dari kelompok idealis, kelompok positivis, dan juga kelompok Marxis. Itu adalah salah satu pandangan yang bisa dikatakan mengkolaborasikan tentang pengertian hukum. Nah, kelompok-kelompok idealis itu melahirkan pemikiran bahwa hukum itu hadir untuk mewujudkan keadilan. Kita lihat, law is for justice. Hukum itu memang hadir untuk keadilan. Nah, keadilan yang bagaimana yang diinginkan oleh kaum idealis tentunya adalah keadilan bagi setiap orang. Di sini mereka melahirkan tentang bagaimana setiap orang itu memiliki hak dan perlakuannya sama di muka hukum. Nah, berikutnya ada pandangan yang kedua dari pandangan kaum positivis yang mengatakan bahwa hukum itu semata-mata sebagai alat untuk menciptakan ketertiban, stabilitas, dan juga kepastian. Ya, kalau misalkan teman-teman ini membaca literatur atau membaca referensi dari pandangan atau mazhab positivis ini selalu berbicara bahwa hukum itu harus memberikan kepastian. Hukum itu tidak bisa ambigu. Hukum itu tidak boleh multitafsir. Kenapa? Ketika hukum itu kemudian menjadi rancu, menjadi tidak pasti, maka kehidupan masyarakat itu menjadi tidak tertib. Nah, ketika ketidaktertiban ini yang muncul, maka hukum itu tidak berjalan. Itu dikatakan oleh kaum positivis. Berikutnya, kaum Marxis dengan pemikirannya cukup keras, kritiknya cukup keras, mengatakan bahwa hukum itu sebagai instrumen untuk mengamankan dan mempertahankan kekuasaan ekonomi kaum borjuis atau kaum-kaum penguasa. Nah, kaum Marxis ini atau pandangan Marxis yang dipelopori oleh Karl Marx itu mengatakan atau melihat bahwa hukum pada kala itu, pada era Karl Marx hidup, itu selalu digunakan oleh kelompok-kelompok penguasa. Nah, kelompok penguasa itu pada kala era kehidupannya Karl Marx itu merupakan orang-orang yang selalu penuh dengan kekayaan, mempunyai modal yang lebih besar. Dia dikatakan bahwa setiap orang yang mempunyai modal paling besar, maka dia dikatakan sebagai penguasa. Nah, hukum yang yang ada kala itu digunakan sebagai alat bagi para penguasa itu untuk tetap melanggengkan kekuasaan yang dimilikinya, sehingga kekayaannya itu tidak pernah runtuh dan kelompok yang tidak mempunyai uang atau tidak mempunyai modal itu tetap menjadi kelompok-kelompok bawahan inferior di situ. Nah, paradigma-paradigma ini kemudian semuanya itu dijadikan menjadi satu bagian yang merupakan definisi dari hukum, sehingga hukum itu tidak mungkin bisa disamaratakan di setiap tempat, tidak bisa disamakan pelaksanaannya, implementasinya. Karena apa? Karena paradigma dan konstruksi berpikir yang digunakan itu berbeda-beda, bermacam-macam. Dilihat dari perkembangan kehidupan manusianya masing-masing.
Akan tetapi semuanya itu bisa dikatakan sebagai pandangan hukum. Nah, berikutnya pemikiran dari Gustav Radbruch, salah satu pemikir hukum, mengatakan bahwa paling tidak di dalam hukum itu sendiri itu terdapat 3 tujuan atau 3 nilai atau 3 hal yang harus ada dan terdapat di dalam hukum. Yang pertama, menurut Gustav Radbruch itu adalah keadilan, kemudian kemanfaatan atau kepastian. Nah, menurut Gustav Radbruch ini, pandangan ketiga hal ini tidak perlu menjadi mana yang prioritas, tapi semuanya itu bisa menjadi satu bagian dan semuanya harus ada di dalam hukum itu sendiri. Nah, kalau menurut pendapat saya dari pemikiran Gustav Radbruch ini ada sistematika berpikir yang ingin disampaikan ketika seseorang itu harus membuat hukum. Kalau dilihat dari pandangan yang sebelumnya, dari slide yang sebelumnya, menurut saya sebelum hukum itu berjalan dengan baik, dengan menampung 3 nilai ini, maka yang pertama dimunculkan itu harus ada kepastian terlebih dahulu. Hukum yang dibuat itu harus pasti, harus bisa dilihat, harus bisa dipastikan dan tidak boleh diubah-ubah. Tidak mudah diubah dengan mudah. Artinya kayak seperti peribahasa orang Jawa, isu deli suri tempe. Jadi ketika awalnya berbicara A, kemudian pada akhirnya kemudian melakukan B. Nah, hukum itu tidak boleh demikian. Ketika memang awalnya A, maka pelaksanaannya pun harus A. Itu disebut dengan kepastian. Baru berikutnya ketika hukum itu sudah memiliki kepastian, langkah berikutnya hukum itu pasti akan menghasilkan kemanfaatan bagi setiap masyarakat. Kenapa? Karena memang hukum itu ketika dia pasti, ketika dia tidak berubah-ubah dan tidak ambigu, seperti pandangan positivis sebelumnya saya katakan, maka yang terjadi adalah ketertiban. Ketertiban ini artinya setiap hak manusia itu pasti akan terpenuhi, sehingga eh, manfaat dari hukum itu untuk melindungi hak dan kewajiban atau hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu itu pasti akan tercapai. Sehingga ketika kemanfaatan ini sudah diterima bagi setiap orang, maka keadilan yang menjadi tujuan ideal, yang menjadi tujuan yang sangat ideal sekali itu pasti akan terwujud. Nah, itu menurut pendapat saya terkait dengan pandangan Gustav Radbruch bahwa hukum itu paling tidak adalah memiliki 3 hal ini. Sehingga konstruksi berpikir yang diutarakan awalnya adalah hukum itu harus pasti dulu. Normanya harus jelas. Kemudian ketika norma itu jelas, ketika norma itu tidak ada benturan di dalamnya, maka hukum itu akan memberikan kemanfaatan, yaitu apa? Perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negara atau perlindungan hak setiap manusia. Dan ketika manusia itu dilindungi hak-haknya, ya kan, pasti akan terwujudkan yang namanya keadilan. Itu adalah pandangan saya menurut pemikiran dari Gustav Radbruch ini. Nah, berikutnya dari Indonesia ada ahli hukum yang cukup terkenal sebagai mantan anggota Hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu Profesor Jimli Asidiki. Nah, hukum itu selalu berkaitan dengan yang namanya order and ras. Order and ras. Order itu selalu berkaitan dengan suatu hal yang bersifat lahiriah, itu suatu hal yang terlihat, yang bisa berkaitan dengan fisik, kemudian bisa berkaitan dengan indera, dan output yang dihasilkan adalah ketertiban dan keamanan. Kemudian berikutnya juga berkaitan dengan yang namanya ras, order and ras. Ras itu bersifat batiniah. Yang outputnya adalah ketentraman dan ketenangan. Sehingga ketika hukum itu selalu berkesinambungan dan berhubungan dengan order and ras ini, harapannya adalah terciptanya sebuah kedamaian hidup. Kedamaian yang menjadi keadaan damai, keadaan tertib, aman, kemudian tentram, tenang, itu menjadi tujuan akhir dari adanya sebuah hukum
yang merupakan keseimbangan antara order and ras, keseimbangan antara kepentingan batiniah dan juga kepentingan lahiriah. Hingga ketertiban, keamanan, ketenangan itu menjadi tujuan akhir dari adanya sebuah hukum. Nah, kalau kita melihat dari beberapa literatur dan referensi, atau mungkin kita mencoba merenung dari pendapat-pendapat sebelumnya, bisa kita temukan paling tidak ada 4 fungsi dari hukum itu sendiri. Fungsi yang pertama, law is a standard of conduct. Jadi, pandangan yang pertama ini, hukum itu merupakan sandaran atau ukuran tingkah laku yang harus ditaati oleh semua orang dalam bertindak serta dalam melakukan suatu hubungan antara manusia satu dengan manusia lain. Nah, jadi hukum itu menjadi tolak ukur tingkah laku yang harus ditaati oleh semua orang. Mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan, atau mana yang wajib dilaksanakan dan mana yang tidak wajib. Itu adalah fungsi pertama dari hukum. Law as a standard of conduct. Fungsi yang kedua, law as a tool of social engineering, atau hukum itu sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat, melakukan perubahan masyarakat. Maksudnya, hukum itu sebagai alat untuk mengubah masyarakat tentunya menuju ke arah yang lebih baik tadi. Baik itu secara individu maupun setiap pribadi yang hidup di dalam masyarakat. Tentunya ketika kita melihat pandangan sebelumnya, yang namanya keadilan, ketertiban, kenyamanan, itu tentunya keadaan yang lebih baik. Keadaan yang membuat batin dan lahiriah kita itu menjadi tenang. Oleh karena itu, fungsi yang kedua dari hukum adalah law as a tool of social engineering. Mengarahkan setiap individu, baik secara pribadi, mengarahkan manusia, baik secara pribadi maupun bagian dari masyarakat itu menuju ke arah yang lebih baik. Berikutnya, fungsi yang ketiga adalah law as a tool of social control. Maksudnya adalah hukum itu digunakan sebagai alat untuk mengontrol tingkah laku dan perbuatan manusia agar mereka tidak lagi melakukan perbuatan yang melawan norma-norma hukum. Tidak lagi melawan yang namanya norma-norma agama maupun melawan norma-norma susila. Kalau misalkan kita masih ingat bahwa hukum itu tidak hanya terjadi hukum yang tertulis, tetapi ada juga hukum yang tidak tertulis. Ada hukum agama, ada hukum adat, ada juga hukum lainnya yang mungkin meskipun dia tidak dibentuk dalam tertulis, itu menjadi menjadi bagian dari setiap masyarakat itu untuk mengarahkan kepada ketertiban. Sehingga berdasarkan fungsi yang ketiga ini, itu hukum menjadi sarana kontrol tingkah laku perbuatan manusia agar selaras dengan apa yang diinginkan di dalam hukum. Itu adalah fungsi yang ketiga. Kemudian, fungsi yang terakhir adalah fungsi law as a facility of a human. Maksudnya di sini adalah hukum itu berfungsi tidak hanya untuk menciptakan ketertiban saja, tetapi juga untuk menciptakan perubahan masyarakat dengan cara memperlancar interaksi sosial dan diharapkan menjadi pendorong untuk menimbulkan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Jadi hukum itu sebagai sarana untuk mengarahkan kita menjadi manusia seutuhnya, manusia yang mampu berinteraksi terhadap sesamanya dan akhirnya menciptakan sebuah keseimbangan atau kelancaran dalam hubungan berinteraksi antar masyarakat itu dalam antar manusia itu di dalam kehidupan bermasyarakat. Itu adalah fungsi yang terakhir dari hukum. Law as a facility of a human. Karena pada dasarnya manusia, a human, itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia-manusia lainnya untuk bisa hidup. Sehingga dibutuhkan sebuah
interaksi di dalamnya. Nah, pandangan-pandangan berikutnya bahwa kita melihat dari fungsi ini, saya mengatakan bahwa hukum itu akhirnya juga dikatakan sebagai law of law law is a law is a tool of social engineering. Mohon maaf agak belibet karena agak sakit, tapi semoga jelas ya. Kita tetap berdiskusi. Kita lanjutkan. Roscoe mengatakan law is a tool of social engineering. Nah, pemikiran-pemikiran Roscoe ini demikian, kemudian dikembangkan lagi oleh Muchtar Kusumaatmadja, salah satu pemikir hukum dari Indonesia. Bahwa di sini pendayagunaan hukum sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat itu didasarkan pada skenario kebijakan pemerintah yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara berkembang. Nah, kenapa alasannya? Kenapa kok dibutuhkan sebuah rekayasa sosial bagi negara-negara berkembang? Tentunya merekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik itu tidak serta-merta tuh seperti membalikkan telapak tangan, tetapi butuh sebuah sarana, dan sarana adalah melalui skenario kebijakan pemerintah. Nah, alasannya apa? Alasannya adalah setiap negara-negara maju itu pasti memiliki mekanisme hukum yang sudah berjalan dengan baik, sehingga mampu untuk mengakomodasi perubahan-perubahan di dalam masyarakatnya. Nah, negara-negara yang sedang berkembang ini butuh mekanisme yang demikian, membutuhkan sebuah mekanisme yang mengharapkan bahwa setiap warga negaranya itu mampu berdiri mandiri. Nah, sehingga dibutuhkan suatu mekanisme hukum yang sudah mampu berjalan, dan tentunya Indonesia saat ini sebagai negara yang juga berkembang sudah memiliki beberapa skenario kebijakan yang mulai mengarahkan kepada hal yang demikian. Sehingga melalui hukum itu nantinya sebagai amanah dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa pembangunan nasional itu nantinya adalah output akhirnya atau tujuan akhirnya adalah kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, untuk mengarahkan ke situ tentunya seperti yang dikatakan oleh Roscoe dan Muchtar Kusumaatmadja ini, dibutuhkanlah skenario kebijakan pemerintahan yang selalu mendengarkan apa keinginan masyarakat. Nah, penggunaan hukum tertulis sebagai alat rekayasa sosial menjadi tren dalam hukum modern. Salah satunya adalah pendapat dari Mark Galanter yang memberikan ciri-ciri hukum modern yang selalu digunakan sebagai alat rekayasa sosial itu. Beliau mengatakan ada 11 ciri-ciri. Yang pertama, berlakunya aturan itu secara teritorial dan tidak bersifat pribadi. Nah, karena hukum itu memang tidak diperuntukkan untuk perorangan. Hukum itu bersifat universal dan general. Jadi setiap orang itu harus duduk pada hukum. Nah, tentunya hukum itu harus mempunyai yang namanya wilayah berlakunya hukum atau teritori hukumnya, wilayah hukumnya sejauh mana. Nah, kalau dalam sebuah negara tentunya adalah hukum itu berlaku dalam wilayah negara tersebut. Kemudian yang kedua, hukum itu bersifat transaksional. Dalam hukum modern itu bersifat transaksional. Maksudnya adalah hak dan kewajiban yang ada itu tumbuh dari transaksi-transaksi berupa kontrak maupun pelanggaran perdata maupun pidana, sehingga di situ ada transaksi yang paling tidak minimal terjadi hubungan antara kedua belah pihak. Nah, itu terserah apakah bentuknya itu perdata, pidana maupun ketatanegaraan. Karena apa? Di dalam hukum itu selalu ada dua belah pihak yang saling berhubungan. Kan kalau misalkan kita lihat dalam hukum perdata yang sifatnya adalah hukum privat, hubungannya adalah timbal balik antara person to person, ya kan, orang ke orang, baik secara pribadi maupun sebagai badan usaha.
Kalau dalam hukum pidana sebagai public law atau hukum publik, dalam ranah hukum publik, terjadi hubungan antara individu dengan sekelompok masyarakat. Masyarakat dalam arti yang sangat luas. Nah, sedangkan hukum tata negara adalah baik individu maupun masyarakat terkait erat hubungannya dengan pemerintah atau negara. Nah, itu kan selalu ada transaksi antara dua belah pihak. Kemudian berikutnya, hukum itu bersifat universal. Artinya bahwa penerapan hukum itu tidak dapat penerapan hukum itu dapat dijalankan berulang-ulang kali dan dapat diduga sebelumnya mengenai apa yang akan terjadi. Jadi kalau misalkan kita bersifat universal bisa diterima oleh semua orang dan berlaku kapanpun selama tidak ada perubahan atau belum diubah, maka dia bisa kita duga apa kira-kira yang terjadi ketika seseorang atau pihak lain itu melakukan pelanggaran terhadap hukum. Atau mungkin ketika tidak ada pelanggaran, kira-kira nanti hasil yang diinginkan dari hukum tersebut itu akan berlaku seperti apa. Itu dikatakan sebagai universal. Kemudian yang keempat, hukum modern itu berjenjang. Nah, berjenjang itu artinya apa? Berlapis-lapis dan saling terkait. Seperti sebuah piramida kalau kita melihat ilustrasikan sebagai sebuah piramida. Piramida itu adalah sebuah bangunan utuh yang kokoh, ya kan? Di mana setiap lapisannya itu saling terkait. Nah, itu yang dikatakan hukum itu berjenjang. Jadi, ini yang nantinya ke depan akan kita bahas bahwa hukum itu selalu sifatnya berlapis-lapis dan saling terkait satu dengan yang lainnya. Yang bawah itu selalu terkait dengan hukum yang berada di atasnya, kemudian ke atas lagi hingga yang paling ujung yang bersifat sangat filosofis dan sangat universal. Yang kelima, hukum itu diorganisasi secara birokratis. Maksudnya adalah agar hukum itu dapat diperoleh keragaman, maka hukum itu harus bekerja secara impersonal, mematuhi prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah tertulis. Nah, itu yang dikatakan bahwa ketika membuat hukum itu harus ada prosedur-prosedur yang ditaati setiap para pembentuk hukum. Kenapa demikian? Karena ketika hukum itu tidak dijalankan secara prosedurnya, tidak sesuai dengan prosedurnya, maka ada beberapa bagian yang mungkin hilang dan menyebabkan hukum itu tidak bisa diterima dan dijalankan di masyarakat. Sehingga perlulah adanya prosedur yang dikatakan tentunya yang menjadi kewenangan utamanya adalah dari lembaga pemerintahan atau lembaga penguasa. Situ. Berikutnya yang keenam, hukum itu bersifat rasional. Nah, bersifat rasional. Maksudnya adalah di sini hukum itu tidak dinilai dari sudut kualitas formil. Prosedur hukum itu diperoleh dari sumber-sumber tertulis dengan menggunakan teknik yang dapat dipelajari oleh setiap orang. Rasional, jadi masuk di akal, bisa diterima oleh logika kita. Tidak mungkin ketika hukum itu dibuat dengan sesuatu yang unlogic ya, yang tidak masuk di akal. Sehingga ketika itu sudah tidak masuk di akal, maka hukum itu akan sangat susah dijalankan. Disebut dengan bersifat rasional. Kemudian yang berikutnya, hukum itu dijalankan oleh profesional ya. Tentunya dari maksud profesional ini dipelajari dan diteruskan kepada orang-orang yang lain tanpa memerlukan bakat-bakat rasional. Artinya bahwa hukum itu mudah dipelajari dan bisa ditransformasikan kepada orang lain. Karena apa? Karena berkaitan dengan sifat yang keenam tadi. Dia bersifat rasional, mampu diterima oleh nalar. Yang dimaksud dengan dijalankan oleh profesional. Kemudian yang kedelapan,
muncul penghubung profesional antara pengadilan dengan orang yang berhubungan dengan pengadilan. Nah, ini yang dimaksud dengan para pihak yang berkaitan dengan hukum acara. Di situ, kalau kita tahu yang namanya pengadilan itu adalah jalan terakhir, sebuah sarana atau upaya terakhir bagi masyarakat yang ingin menemukan keadilan ketika haknya itu dilanggar. Nah, tentunya masyarakat umum itu butuh perantara, butuh penghubung yang memahami betul bagaimana caranya menginterpretasi hukum. Nah, contohnya adalah siapa? Ada jaksa, ada pengacara. Nah, itu yang dimaksud dengan ciri yang ke-8 ini. Kemudian yang ke-9, hukum itu dapat diubah-ubah. Artinya adalah sistem hukum modern bukan merupakan sesuatu yang dipandang suci dan mungkin tidak dapat diubah. Kenapa bisa demikian? Karena kita mengingat dalam slide yang pertama tadi di awal dikatakan bahwa hukum itu selalu berkaitan erat dengan yang namanya manusia atau masyarakat. Nah, manusia itu selalu berubah-ubah. Setiap detiknya selalu berubah. Nah, ketika manusia atau masyarakat ini selalu berubah, berkembang, hukum pun juga mengikuti. Jadi dikatakan hukum itu dapat diubah-ubah. Nah, diubahnya berdasarkan apa? Berdasarkan dengan perkembangan sosial masyarakat. Bukan diubah semau gue atau diubah semau penguasa. Itu yang dimaksud dengan ciri yang ke-9 ini. Kemudian, ciri yang ke-10 dikatakan bahwa hukum itu bersifat politis. Hukum itu selalu dikaitkan dengan negara, di mana negara itu selalu mempunyai kekuatan monopoli mengenai penyelesaian sengketa yang terjadi di wilayahnya, dan badan lain yang ditunjuk hanya dapat bekerja jika negara memang memberikan persetujuannya. Nah, yang ke-10 ini kita tahu bahwa hukum itu dibentuk oleh lembaga legislatif. Mana lembaga legislatif itu selalu erat kaitannya dengan pemerintahan, dengan penguasa. Nah, di dalam legislatif ini terdiri dari partai-partai politik. Nah, oleh karena itu, seperti yang dikatakan oleh Profesor Mahfud MD, dia mengatakan bahwa hukum itu merupakan produk-produk politik. Mengapa demikian? Karena memang dibentuk oleh orang-orang atau lembaga yang erat kaitannya dengan unsur-unsur politik. Di situ. Kemudian pelaksanaan atau penyelesaiannya itu, penyelesaian sebuah sengketa itu berdasarkan pada kekuasaan negara itu menunjuk kepada badan siapa. Maksudnya ketika pemerintah itu sudah menunjuk bahwa ketika melaksanakan penyelesaian sengketa itu harus melalui pengadilan, maka itu karena apa? Kekuasaan politik mengarahkan pada lembaga tertentu yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa. Dan ciri yang terakhir adalah pemisahan tugas legislatif, eksekutif, dan pengadilan. Nah, ini seperti yang dikatakan dalam teori negara hukum, bahwa dalam dalam konsep negara hukum itu harus ada pemisahan kekuasaan. Tidak boleh seluruh kekuasaan itu secara absolut dipegang oleh penguasa. Maka harus ada pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif atau pengadilan. Supaya terjadi keseimbangan kekuasaan. Nah, berikutnya lebih masuk lagi kepada materi kuliah kita, yaitu ilmu perundang-undangan. Yang namanya ilmu perundang-undangan itu bersifat interdisipliner. Bersifat interdisipliner. Dalam mempelajari ilmu perundang-undangan itu, pemikiran kita akan dibagi menjadi dua, yaitu juga bukan hanya mempelajari ilmunya, tapi juga mempelajari tentang teorinya. Ilmu perundang-undangan itu berorientasi pada bagaimana melakukan perbuatan atau bagaimana kita menyusun sebuah undang-undang. Bagaimana kita nantinya diharapkan mampu menyusun sebuah
undang-undang, peraturan perundang-undangan. Tetapi tidak lepas juga dari teori perundang-undangan yang berorientasi pada mencari penjelasan. Jadi kita tidak hanya serta-merta membuat asal membuat ya, tetapi juga kita harus mampu menjelaskan kenapa kita ketika kita menyusun sebuah hukum, menyusun sebuah undang-undang, norma-norma yang kita cantumkan itu berbunyi demikian. Maka kita harus tahu apa alasannya, kenapa norma ini frasenya demikian, kenapa struktur bahasanya demikian. Nah, itu yang bekerja itu adalah teori perundang-undangan. Nah, kemudian dalam ilmu perundang-undangan nanti kita akan mengetahui bagaimana dasar-dasarnya membuat undang-undang itu seperti apa, proses pembuatan undang-undang atau perundang-undangan itu bagaimana, teknik pembuatannya, dan juga metode pembuatannya itu bagaimana. Nah, tentunya dalam mata kuliah ilmu perundang-undangan ini, nantinya di semester depan, teman-teman wajib menempuh yang namanya praktek latihan kemahiran hukum. Jadi yang menempuh PLKH perundangan harus lulus ini dulu. Karena apa? Di sini di dalam mata kuliah ilmu perundang-undangan dipelajari oleh teman-teman adalah ini semua. Oke, next. Tradisi hukum. Maksudnya di sini adalah apa? Setiap negara tentunya memiliki tradisi hukum yang berbeda-beda. Nah, tradisi yang berbeda-beda ini maka mengakibatkan bahwa hukum antara negara yang satu dengan negara yang lain pun akhirnya berbeda-beda. Ya, dia karena dibentuk oleh tradisi itu tadi. Tradisi hukum itu juga disebut dengan sistem hukum atau keluarga hukum yang merupakan wujud dari pergumulan nilai-nilai agama, sosial budaya, politik ekonomi, dan berbagai aspek lainnya yang berada di wilayah negara tersebut. Nah, kalau misalkan teman-teman masih ingat dalam PIH dan PHI, pembagian sistem hukum secara universal yang kita tahu adalah civil law and common law. Tetapi pada perkembangannya juga ada yang disebut dengan socialist law. Nah, negara-negara sosialis yang sedikit berbeda pemikirannya dengan civil law dan common law. Berikutnya, yang menjadi indikator penggolongan sistem hukum tadi, kenapa kok suatu negara itu menggunakan civil law, kenapa kok ada negara yang sosialis law atau negara-negara tadi menganut sistem common law, itu beberapa indikatornya supaya kita bisa mengetahui ketika kalian berada di suatu negara itu, negara tersebut itu menganut sistem yang mana. Itu ada 5 indikator. Indikator yang pertama adalah latar belakang sejarah, historinya. Bagaimana suatu negara itu bisa menjadi atau bisa bangkit atau bisa lahir menjadi sebuah negara, itu latar belakang sejarah. Apakah karena melalui penjajahan atau karena mungkin karena pernah menjadi bagian atau negara bagian atau pernah menjadi negara koloni. Nah, itu bisa dilihat dari latar belakang sejarah, histori. Kalau misalkan teman-teman memaknai histori itu sejarah, itu pemaknaannya seperti ini. Bisa kita penggal menjadi 2 suku kata, yaitu his and story. Artinya adalah cerita dia. Bagaimana dia dulu menjadi seperti ini. Nah, itu pemaknaan pemaknaan mendalam tentang histori atau sejarah, sehingga kita selalu berbicara tentang masa lampau. Kemudian indikator yang kedua adalah karakteristik khas dan cara berpikir atau metode-metode berpikirnya, paradigmanya. Nah, itu juga perlu dilihat apakah paradigmanya itu sangat tradisional atau paradigmanya cukup modern atau paradigmanya seperti apa. Itu menjadi indikator yang kedua. Nanti erat kaitannya dengan indikator yang terakhir, yaitu ideologi. Kemudian indikator yang ketiga adalah peranata-peranatanya yang berbeda. Artinya
di dalam satu sistem hukum yang sama tentunya ada ciri khas, ada kesamaan tentang pranata. Misalkan kalau kita melihat beberapa ciri khasnya, kalau di sistem Anglo-Saxon, Amerika, common law, ya kan, itu selalu ada yang namanya juri. Nah, pasti setiap negara-negara yang pernah dijajah oleh Amerika atau menjadi negara koloni dari Amerika dan Inggris itu selalu ada peranata yang namanya juri, sistemnya juri, dan hakimnya kebanyakan adalah hakim tunggal. Sedangkan di sistem civil law seperti Indonesia atau Eropa kontinental, Belanda, Prancis itu selalu eh, hakimnya tidak hanya satu, tetapi minimal 3, dan tidak ada sistem juri. Nah, itu yang disebut dengan peranata-peranata yang berbeda. Jadi bisa teman-teman lihat bagaimana struktur penegakan hukumnya dibentuk. Berikutnya, indikator yang keempat adalah jenis-jenis sumber hukum yang dikenal dan penggunaannya. Jadi sumber hukumnya apa saja dan kemudian yang menjadi tolak ukur awalnya itu apa. Kalau kita tahu di common law itu selalu juris, selalu jurisprudensi yang menjadi sumber hukum utamanya. Sedangkan di civil law Eropa kontinental itu konstitusi yang menjadi sumber hukum utamanya. Nah, sistem hukum Indonesia menganut yang mana sih? Kita lihat, sistem hukum Indonesia itu ternyata, ya kan, ternyata bukan hanya menganut sistem Eropa kontinental atau civil law. Sistem hukum Indonesia itu ternyata merupakan sistem hukum yang plural. Ada unifikasi yang sentralistik. Karena selain dia bekas jajahan Belanda, tentunya maka masih menggunakan konsep-konsep hukum kolonial Belanda, tetapi pada prakteknya, pada kenyataannya juga dipengaruhi oleh adanya hukum agama dan juga hukum adat. Jika tidak hanya terpaku pada kodifikasi hukum yang menjadi acuan utamanya, juga harus melihat hukum-hukum agama dan juga hukum adatnya. Itu ternyata sistem hukum kita ada sistem hukum yang plural. Sistem hukum Indonesia itu memang didominasi oleh peran pemerintah dan parlemen dalam pembentukan peraturan undang-undangnya. Sehingga banyak yang mengatakan bahwa hakim itu ternyata sebagai corong undang-undang. Kenapa? Karena paradigmanya selalu dikatakan bahwa hakim itu hanya menafsirkan apa yang diperintahkan atau apa yang diatur oleh undang-undang. Padahal kenyataannya hakim itu mempunyai peranan yang penting untuk pembentukan hukum, untuk menggali hukum. Karena berdasarkan undang-undangnya, undang-undang kekuasaan kehakiman, hakim itu mempunyai kewenangan penuh. Dia tidak boleh mengatakan tidak ada hukum, tetapi dia harus menggali, mencari hukum itu yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu, Bagirmanan, salah satu pemikir hukum Indonesia, mengatakan bahwa ternyata hakim itu mempunyai peranan besar, ya kan, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, peraturan perundang-undangan itu merupakan kaidah hukum yang mudah dikenali, ditemukan kembali, dan mudah ditelusuri. Sebagai kaidah hukum tertulis, bentuk, jenis, dan tempatnya jelas, begitu pula pembuatnya. Nah, itu peraturan perundang-undangan itu kita pasti bisa mencarinya di mana. Kemudian bentuknya seperti apa, karena dia merupakan bentuk yang tertulis. Jenisnya apakah dia undang-undang, tap MPR, atau mungkin peraturan pemerintah dan sebagainya. Kemudian yang kedua, peraturan perundang-undangan itu memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidahnya mudah diidentifikasi dan mudah diketemukan kembali. Nah, maksudnya di sini seperti ini.
undang-undang itu merupakan hukum yang tertulis. Jadi ketika kita mau ketika kita lupa atau ketika kita kemudian tidak sadar, kemudian ketika kita ingin mencarinya lagi itu mudah. Karena apa? Karena bentuknya adalah hukum yang tertulis, bentuknya real nyata. Nah, itu yang dimaksud dengan yang kedua ini. Kemudian yang ketiga, struktur dan sistematika peraturan perundang-undangan lebih jelas, sehingga memungkinkan untuk diperiksa dan diuji, baik dari segi-segi formilnya maupun materi muatannya. Nah, karena bentuknya yang tertulis itu tadi, maka kita bisa mengetahui apakah bagaimana proses undang-undang yang tertulis itu dibentuk. Apakah sudah sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada, apakah sudah sesuai lembaga yang membentuknya, kemudian apakah sudah sesuai antara isi atau materi muatan dari sebuah peraturan perundang-undangan dengan bentuknya, dengan jenisnya, apakah sudah sesuai. Nah, kita bisa mengkaji itu berbeda dengan hukum yang tidak tertulis atau hukum adat atau hukum kebiasaan yang tidak ada yang bisa dikatakan bahwa hukum adat itu bentukannya memang tidak ada, tetapi secara ruh itu bisa ditelusuri. Itu perbedaannya dengan undang-undang. Kemudian yang keempat, pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan. Faktor ini penting bagi negara yang sedang membangun, termasuk membangun sistem hukum baru sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Nah, artinya, seperti yang dikatakan dalam teori di awal tadi, law is a tool of social engineering, maka dengan adanya hukum yang tertulis ini, dengan peraturan perundang-undangan ini, kita bisa merencanakan, kan? Kita bisa merencanakan akan mengarahkan masyarakat kita ke arah yang seperti apa dengan hukum yang akan kita atau dengan peraturan perundang-undangan yang akan kita buat. Mungkin ketika pemerintah membuatnya saat ini itu belum terasa arahnya mau seperti apa, mau dibawa kemana masyarakat kita. Tetapi pada perkembangannya nantinya hukum itu kemudian menjadi sebuah hukum yang berguna, mempunyai daya guna. Yang dikatakan sebagai contoh seperti ini. Ketika undang-undang ITE pertama kali dimunculkan, itu ya tidak tahu mau diarahkan kemana karena masyarakat kita itu masih minim sekali penggunaannya terhadap transaksi-transaksi elektronik. Masyarakat Indonesia pada kala itu masih sekitar tahun 2008 itu masih belum mengenal, masih belum beradaptasi dengan yang namanya transaksi-transaksi elektronik. Karena memang secara hukumnya Undang-Undang ITE itu memang banyak menyadur dari perkembangan masyarakat internasional. Tetapi saat ini masyarakat Indonesia itu sangat dekat sekali dengan yang namanya gawai elektronik. Selalu sedikit-sedikit melakukan suatu transaksi elektronik. Nah, oleh karena itu saat ini Undang-Undang ITE yang dulunya masih belum mempunyai daya guna bagi masyarakat ternyata saat ini sudah mulai digunakan mempunyai daya guna sehingga banyak sekali perkembangan-perkembangan yang dibutuhkan untuk melengkapi Undang-Undang ITE. Seperti itu. Berikutnya, penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen kebijakan negara dan pemerintah menurut Bagirmanan itu mengandung beberapa masalah. Ada beberapa masalah ya. Yang pertama, tidak fleksibel dan yang kedua tidak pernah lengkap. Maksudnya begini. Membuat undang-undang itu tidak serta-merta semudah seperti membuat hukum adat. Ketika membuat hukum adat ya konsensus kesepakatan anggota masyarakat hukum adatnya ketika sudah sepakat selesai menjadi sebuah hukum. Tetapi kalau peraturan perundang-undangan harus mengikuti kaedah-kaedah atau prosedur yang sudah ditetapkan oleh undang-undang itu sendiri oleh pemerintah. Sehingga ketika ketika masyarakatnya sudah mulai berkembang, bergeser, hukum itu selalu terlambat. Nah, itu yang dikatakan oleh bagaimana bahwa hukum itu tidak fleksibel. Dan juga
Kenapa kok hukum itu atau peraturan perundang-undangan itu tidak pernah lengkap? Karena kadangkala keinginan masyarakat itu tidak semuanya bisa diakomodir secara penuh dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Sehingga undang-undang itu nantinya selalu akan dimodifikasi, diubah. Nah, sebagai cirinya teman-teman pasti ketika suka membaca undang-undang pasti ada yang mengatakan judulnya seperti ini. Undang-undang nomor sekian tahun sekian, ya kan? Yang merupakan tentang perubahan undang-undang nomor sekian tahun sekian tentang ini. Nah, itu artinya adalah apa? Sesuatu yang dulunya ketika undang-undang pertama kali dibuat itu masih kurang, suatu saat ketika ditemukan konsep yang pas maka ditambahkan, selalu dimodifikasi dan ditambahkan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, terlalu dominannya pemerintah dan parlemen dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga apabila tidak diselimuti dalam kondisi politik yang demokratis, maka hanya akan menghasilkan potret penegakan hukum yang represif. Artinya apa? Hukum itu tidak lagi menampakkan diri sebagai instrumen penegak keadilan dan kemanfaatan, melainkan instrumen kekuasaan yang otoriter. Nah, ini seperti yang dikatakan oleh Karl Marx tadi dalam pandangan Marxis, bahwa hukum itu digunakan untuk melanggengkan kekuasaan. Kenapa? Ya karena memang peraturan perundang-undangan itu yang membentuknya adalah pemerintah dan parlemen. Di sana, di dalam pemerintah dan parlemen ini, itu lebih kental kepentingan-kepentingan politik yang menyelimutinya. Sehingga kalau misalkan di dalam parlemen kita, dalam pemerintahan kita tidak mencerminkan nuansa-nuansa demokrasi Pancasila, keterwakilan untuk kerakyatan, maka hukum atau produk hukum yang dibuatnya itu cenderung mengarah pada produk-produk hukum yang bernuansa kepentingan politis, bukan kepentingan masyarakat. Itu di situ salah satu kelemahannya. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, maka diberikan tempat yang sewajarnya kepada lembaga peradilan dengan beberapa catatan. Dan saya katakan tadi bahwa hakim itu yang notabene sebagai instrumen penegak hukum dan berada di lembaga peradilan itu harus mengedepankan hati nurani dan keadilan, bukan hanya berpatokan pada hukum tertulis. Sehingga dia harus menjalankan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, bukan hanya pada sumber hukum positif atau pada tataran dogmatik hukum. Seperti itu. Jadi hakim itu harus bisa menggali dan mengikuti perkembangan. Ketika dirasa bahwa dalam suatu hukum positif itu tidak mengatur atau belum mengakomodirnya, maka hakim itu wajib menggalinya. Masyarakat itu maunya seperti apa dan bagaimana sudah berkembang di masyarakat. Seperti itu. Nah, sehingga di sini untuk mewujudkan yang tadi, hal-hal yang menutupi kelemahan peraturan perundang-undangan itu, hakim itu harus dapat menjalankan 4 fungsinya. Yang pertama, menjamin bahwa peraturan perundang-undangan itu diterapkan secara benar dan adil. Ya, kalau misalkan ada peraturan perundang-undangan yang menimbulkan ketidakadilan, maka hakim itu wajib memihak pada keadilan dan mengesampingkan peraturan perundang-undangan. Nah, ketika memang dirasa suatu norma hukum itu atau suatu aturan dalam undang-undang itu tidak memberikan keadilan, ya kan, kepada para pihaknya, meskipun di dalam peradilan itu selalu ada pihak yang menang dan kalah, tetapi yang dimaksud keadilan itu bukan hanya masalah menang dan kalah, tetapi terakomodirnya kepentingan para pihak yang mencari keadilan tersebut, terakomodirnya kepentingan para pihak yang merasa kepentingan dirinya itu saling dirugikan, seperti itu. Kemudian yang kedua,
Hakim itu sebagai dinamisator. Artinya bahwa hakim dengan menggunakan metode penafsirannya, dengan metode konstruksinya dan berbagai pertimbangan-pertimbangan sosial kulturalnya, itu wajib menghidupkan peraturan perundangan untuk memenuhi kebutuhan nyata di masyarakat. Artinya bahwa hakim itu ketika memang dia menjalankan perintah undang-undang, apa yang diatur dalam undang-undang, tidak hanya secara letterlek atau secara ansih menjalankan perintah apa yang dimaksud dengan undang-undang. Sebagai contohnya seperti ini. Kita lihat pasal 362 KUHP. Barang siapa mencuri, yaitu wajib dihukum pidana. Nah, bukan berarti setiap orang yang mencuri itu harus dihukum pidana sekian tahun dan itu semua sama. Ya, bukan berarti seseorang yang mencuri dengan berbagai macam alasannya itu semuanya sama dihukum misalkan 5 tahun. Tidak demikian. Hakim harus menggali lagi. Karena memang diperintahkan bahwa mencuri itu dilarang, maka hakim harus melihat alasan kenapa orang itu mencuri, itu yang menjadi pertimbangan hati nurani atau penafsiran penafsiran dari suatu peraturan perundang-undangan untuk memenuhi kebutuhan nyata masyarakat. What is the reason? Apa alasannya? Nah, itu di situ. Jadi hakim sebagai dinamisator itu tidak hanya letterlek harus A, perintahnya A harus A, tetapi harus melihat kondisi sosiokulturalnya. Kemudian yang ketiga, melakukan koreksi terhadap kemungkinan kekeliruan atau kekosongan peraturan perundangan. Hakim itu wajib menemukan bahkan jika perlu menciptakan hukum untuk mengkoreksi atau mengisi peraturan perundangan yang dirasa ada kekosongan hukum. Tadi katakan bahwa hakim pada asasnya itu tidak boleh menolak perkara dengan alasan apapun, dan hakim juga tidak boleh mengatakan bahwa tidak ada aturan yang mengatur. Di samping hukum tertulis ada hukum yang tidak tertulis. Ketika memang dalam peraturan perundangan sebagai hukum yang tertulis itu belum mengaturnya, maka hakim itu wajib menggalinya, wajib mencarinya di dalam masyarakat. Karena pasti di dalam masyarakat itu ada hukumnya. Hukum yang bisa memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan. Begitu juga memberikan kepastian kepada para pihak yang memang datang kepadanya untuk mencari keadilan. Kemudian yang keempat, hakim itu melakukan penghalusan terhadap peraturan perundang-undangan. Tanpa penghalusan, peraturan perundang-undangan akan begitu keras sehingga tidak mewujudkan keadilan dengan tujuan tertentu secara wajar. Nah, kalau misalkan teman-teman tahu, bahasa-bahasa hukum itu, bahasa peraturan perundang-undangan itu kan bahasa-bahasa yang sangat kaku, bahasa-bahasa yang keras. Ketika memang hukum itu dijalankan secara letterlek, secara ansih, sebagaimana ditulis dalam peraturan perundang-undangan, maka yang terjadi apa? Masyarakat itu patuh pada hukum bukan karena kesadarannya terhadap hukumnya, tetapi masyarakat itu tunduk dan patuh pada hukum karena apa? Karena ketakutannya. Bahwa hukum itu ngeri ya ternyata. Tidak demikian. Harapannya adalah ketika adanya peraturan perundang-undangan itu, masyarakat itu menjadi sadar bahwa ketika saya melakukan kesalahan ini nantinya saya akan menjadi seperti ini, sehingga saya tidak boleh melakukan hal tersebut secara sadar, bukan karena memang ditakut-takuti oleh bahasa undang-undang seperti itu. Dan dimaksud dengan penghalusan terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, sekian penjelasan saya terkait dengan pertemuan pertama kita, itu tradisi hukum dan pembentukan hukum. Silakan teman-teman mungkin ketika memang ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, silakan komentar atau silakan kita berdiskusi di grup supaya penjelasan yang saya jelaskan ini bisa diterima dengan baik. Akhir kata, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi pertama ini. Akhir kata, terima kasih dan kita bertemu lagi.